Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithu tsani ashar. Adapun hadis yang ke-12, an Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-Rabb tabaraka wa ta'ala, berfirman siapa Tuhan tabaraka wa ta'ala. Ini yang dinamakan hadis qudsi. Akan lafaz man syaghalahu al-Qur'an an dzikri, man syaghalahu al-Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilina. Barang siapa yang menyibukkan akan apa Al-Qur'an, an dzikri dari menyebutku, wa mas'alati dan meminta kepadaku, a'taituhu maka memberikan aku akan afdala ma u'ti akan paling utamanya perkara yang memberikan aku as-sa'ilina akan orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah, adapun keutamaannya firman Allah ala sairil kalam, atas semua perkataan, ka fadlillah yaitu seperti keutamaan Allah ala khalqihi atas makhluknya Allah. Rawahu Tirmidzi. Meriwayatkan akan hadis siapa Imam Tirmidzi, wa qala dan berkata Imam Tirmidzi haditsun hasanun gharib. Wa fi tarikh al-Bukhari wa Syu'ab, dan disebut di dalam tarikh al-Bukhari karangan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini punya karangan satu yang sangat terkenal, Sahih Bukhari. Yang kedua tarikh al-Bukhari, itu besar, sangat besar, lebih dari 10 jilid. Yang ketiga ada Adabul Mufrad. Yang keempat Birrul Walidain. Setahu saya Al-Fakir 4 itu. Wa fi tarikh al-Bukhari wa Syu'ab, dan disebut di dalam tarikh al-Bukhari dan Syu'ab lil Baihaqi, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul man syawalahu dzikri an mas'alati. Ini ada perbedaan kalimat di dalam hadis ini antara riwayat Imam Baihaqi Bukhari dan riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang menyibukkan akan apa berzikir kepadaku, an mas'alati dari memintaku, artinya meminta kepadaku, a'taituhu maka memberikan aku kepada afdhala ma u'ti sa'ilin akan paling afdalnya perkara yang berikan aku akan orang yang minta-minta. Wa fid Darimi, dan disebut di dalam kitab Darimi apa hadis, man syaghalahu qira'atul Qur'an an mas'alati wa dzikri. Barang siapa yang menyibukkan akan apa membaca Al-Quran dari meminta kepadaku dan berzikir kepadaku, a'taituhu afdala thawabis sa'ilin maka memberikan aku akan akan paling utamanya pahalanya orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Adapun keutamaannya kalam Allah atas semua kalam, yaitu seperti keutamaannya Allah atas makhluknya Allah. Wa fihi, dan di dalam Ad-Darimi an Atiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min kalamillah, tiada dari kalam a'zamu apa yang lebih agung indallah di sisi Allah, min kalamihi daripada kalamnya Allah. Wa ma raddal ibadu ila Allah kalaman ahabba ilaihi min kalami, dan tidak nyetor, ini makna asalnya menolak ya, raddah artinya tidak nyetor. Al-ibadu siapa hamba-hamba Allah, ilallah kepada Allah, kalaman akan kalam, ahabba akan yang lebih cinta ilaih kepada Allah, min kalamihi daripada kalamnya Allah. Naam. Jadi hadis ini, matannya hadis menerangkan yang pertama tentang keutamaannya Al-Quran. Barang siapa yang selalu sibuk dirinya dengan akan merawat Al-Quran, menjaga hafalannya, terus kalau tidak hafal sekalipun senang membaca Al-Quran karena itu kalam Allah, karena ingin dekat kepada Allah, niatnya ikhlas karena Allah, tidak ada yang dicari kecuali Allah, sampai orang itu lupa meminta keperluannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada orang itu akan yang lebih utama, akan yang lebih afdal daripada yang diberikan oleh Allah kepada orang yang meminta-minta kepada Allah.
Sama dengan zikir, orang yang sibuk zikir sampai lupa meminta kepada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah yang lebih utama daripada orang yang meminta-minta kepada Allah. Karena ya kalau kita bikin misal contoh, tapi walillahil matsalul a'la, misalkan kita sebagai orang tua punya anak 3 misalkan. Yang satu minta-minta terus, tidak kerja, tidak berbakti. Yang kedua minta-minta terus. Yang kedua 2 saja ya. Satunya yang seperti tadi, yang kedua tidak pernah minta tapi berbakti terus. Maka yang diberi, yang berbakti tanpa meminta pastinya lebih utama berada di dalam hati orang tuanya daripada anak yang tanpa berbakti dia meminta-minta terus. Nah ini, walaupun sama-sama anak, walaupun sama-sama makhluk Allah yang diopeni oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, tapi itulah, apakah kita salah meminta kepada Allah? Tidak salah. Tapi yang jelas kita kalau sibuk dengan agama Allah, dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, sampai lupa meminta atau bahkan malu meminta karena sibuk berzikir, maka yang diberikan kepada orang itu lebih afdal daripada orang yang hanya meminta-minta kepada Allah, zikirnya sedikit. Sedangkan kalam Allah adalah afdalul kalam. Jelas itu. Tidak ada yang lebih afdal daripada Al-Quran. Kata ulama, mana yang lebih afdal, berwirid Al-Quran atau salawat atau la ilaha illallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil? Itu dilihat. Bagi orang yang memang ilmuwan tentang Islam, memang mengajar Al-Quran, mengajar tafsir Al-Quran, maka Al-Quran wirid dia. Bagi orang yang imannya masih kesana kemari, muttarib imannya, tidak kuat, maka la ilaha illallah di situ. Bagi orang yang hatinya gelisah, di dalam beribadah kurang khusyuk dan lain sebagainya, maka memperbanyak salawat. Bagi orang yang dosanya besar, banyaklah istighfar. Tapi yang kita sebagai orang mukmin, maka bacalah Al-Quran, bacalah istighfar, bacalah salawat, bacalah la ilaha illallah, supaya kita punya bagian dari setiap wirid dan zikir yang mulia itu. Wa fi Syu'ab, dan ada di dalam kitab Syu'ab an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu berkata Rasul kepada seorang laki, yuqalu, yang dikatakan bagi rajul apa, dzul bijadain, ada orang dijuluki dzul bijadain. Bijadain itu dua selendang. Nanti diterangkan di bawah. Innahu, sesungguhnya dzul bijadain awwahun, yaitu orang yang sangat bertaubat. Wadzalika, adapun itu, annahu, yaitu sesungguhnya dzul bijadain, karena yaitu ada dia, yuktiru, yaitu memperbanyak dia, zikrullah, akan zikir kepada Allah dengan Al-Quran, wa du'a, dan doa. Utufiyah, dan diwafatkan dzul bijadain radhiyallahu anhu bil Madinah, di Madinah, falamma rufi'a na'syuh, maka ketika diangkat kerandanya dzul bijadain, qala, maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irfaqu bihi, pelan-pelan, bihi, dengan membawa dzul bijadain. Rafaqallahu alaihi, mudah-mudahan mudah-mudahan sayang siapa Allah alaihi, atas dzul bijadain. Tsumma hadara hufratah, kemudian datang Nabi, hadir akan hufratahu, akan kuburnya ya dzul bijadain. Faqala, maka berkata Nabi, wassi'u lahu wassa'allahu alaihi, luaskanlah, artinya yang luas kuburnya, luaskanlah, lahu, bagi dzul bijadain, wassa'allahu alaihi, mudah-mudahan meluaskan Allah alaihi, atas dzul bijadain. Qala ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu, berkata siapa sebagian sahabat Rasulullah SAW kepada Rasul, ahazin tabihi ya Rasulullah, apakah engkau sedih sebab matinya dzul bijadain ya Rasulullah? Qala, berkata Rasul, innahu yuhibbullah wa rasulah, sungguhnya dzul bijadain yaitu cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Qala al-Baihaqi rahimahullah, wa inna ma summiya bidzalika, dan pastinya dinamakan dzul bijadain dengan itu dzul bijadain,
Li'annahu, karena sesungguhnya dia lamma aslama, ketika masuk Islam, Dzul Bijadain naza'a thiyabah, maka mecat, maka membuka Dzul Bijadain akan thiyabah, akan baju-bajunya. Mungkin beliau itu radhiyallahu anhu berprasangka kepada dirinya bahwa semua baju yang ada di dirinya itu haram atau bagaimana. Jadi bukan hanya membuka atau mecat, melepas agamanya, dengan bajunya sekalipun dilepas. Fa'atathu ummuh, maka memberikan kepada dia, siapa ibunya, bijadan, akan selendang min sya'ir, dari bulu. Fasyaqqahu wa wisnain, maka menyibak atau merobek ya Dzul Bijadain huwa akan apa namanya, akan bijad, bisnain akan dua. Fattazara, maka bersarung dia, bihadima, dengan salah satu keduanya, wartada bil akhar, dan berselendang dia dengan yang lain, intaha. Wal bijad huwal kisaul mukhattat, adapun al bijad huwa ya al bijad al kisaul mukhattat, yaitu selendang yang bergaris-garis. Ini di kamus begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu amalul abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidak tegak, tidak lurus apa amalnya hamba sehingga lurus apa hatinya. Jadi jangan bikin dalih kita. Kita jangan bikin dalih bean mak tak loros kalakon nama bakun lu bilu. Pas ngocah, si penting atina loros. Boh, nekak ke dengaki keluh debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yastaqimu amalul abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus apa amalnya suatu hamba hatta yastaqima qalbu, sehingga lurus hatinya. Kalau luarnya sudah bengkok-bengkok, dalamnya biasanya bengkok juga. Li'anna dhahir yadullu 'alal batin. Luariyah cermin daripada hati. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak lurus, tidak tegak, tak kuat apa hatinya sehingga apa hatinya abd, sehingga lurus apa lisannya. Awas, hati itu banyak bermula dari lisan. Wa imaratul qalbi bidzikrih, adapun memakmurkan hati yaitu dengan zikir. Wal Qur'an min afdhalil adkar, adapun Quran yaitu sebagian dari paling afdalnya adkar. Qala An-Nawawi rahimahullah fil adkar, di dalam kitab Al-Adkar, wa alam, dan ketahuilah, anna tilawatul Quran, akan sungguhnya membaca Al-Quran, hiya tilawa afdalu al-adkar, yaitu paling afdalnya adzikir. Wal matlub, adapun yang dihimbau, al-qiraatu, yaitu membaca, bitadabbur, dengan tadabbur, intaha qaulun Nawawi. Wal mustawilun bil adkar, adapun orang yang menyibukkan dengan zikir, humul ladina la tazalu alsinatuhum radban biha. Hum ya al-mustawilun, yaitu orang-orang yang tidak henti-henti apa lisan mereka, yaitu basah dengan adkar. Alladzina ma'annat qulubuhum illa biha, orang-orang yang tidak tenang apa hati mereka kecuali dengan adkar. Allahumma ja'alna minhum. Al-mutana'ibuna, yang merasa nikmat mereka, wal musta'nisuna, dan mesra mereka, biha, dengan adkar. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Qala Dunnun al-Misri rahimahullah, ma tamatid dunya, tak indah apa dunia, illa bidzikrih, kecuali dengan menyebut Allah. Wa ma tabat al-jannah, dan tidak senang apa surga, illa biru'yatih, kecuali dengan melihat Allah. Naam. Yaqulu Abu Sa'id al-Kharraz, berkata siapa Imam Abu Sa'id al-Kharraz rahimahullah. Ini mungkin di dalam kitab As-Sidqi. Inna Allah Ta'ala ajjala bi arwahi awliya'i taladdud bi dzikrih. Sungguhnya Allah Ta'ala ajjala, yaitu melekaskan Allah, biarwahi awliya, akan ruhnya wali-walinya Allah, at-taladduda, akan merasa enak, bidzikri, dengan melihat, dengan menyebut, dengan berzikir kepada Allah. Wal wusul, dan sampai ila qurbihi, wal wusula, dan sampai ila qurbih, ke dekat Allah. Wa ajjali bi abdanihim, dan melekaskan Allah akan badan mereka, an-ni'mata, akan kenikmatan, bima, dengan perkara, naluhu, yang mendapatkan mereka, akan min masalihim, daripada maslahat-maslahat mereka. Wa azzala nasibahum, dan memperagung Allah akan nasib mereka, bagian mereka, min kulli kain, dari tiap-tiap yang ada. Fa aisyu abdanihim, maka adapun kehidupan badan mereka, aisyul jinaniyin, yaitu kehidupan orang-orang ahli surga, ahli jannah. Wa aisyu arwahihim, adapun kehidupan ruh mereka, aisyur rabbaniyin, yaitu kehidupan orang-orang rabbani. Orang rabbani itu auliya illah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala,
Famin alamatil musta'nis, maka yaitu sebagian dari tandanya orang yang mesra billahi dengan Allah Ta'ala biqarbi dan dengan dekat kepada Allah. Ayyakuna wajidan, ayyakuna, ini bukan ba ya, rubah itu. Ini iya, ini iya. Ayyakuna wajidan, yaitu harus ada musta'nis wajidan, yaitu khusyuk lidzikrillah, akan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, fi qalbi, di dalam hatinya, wajidan khusyuk liqurbi, akan dekat kepada Allah, minhu, dari Allah, akan dekatnya man minhu, dari Allah. La yafqudhu ala kulli hal, tidak hilang Allahu akan man, ala kulli hal, atas semua keadaan, wa fi kulli waqtin, dan di semua waktu, wa fi kulli mautin, dan di semua tempat. Wa yakunu Allah Azza wa Jal wa qurbu sabiq ilaihi qabla al-asya, dan ada siapa Allah Azza wa Jal dan dekatnya Allah as-sabiq ilaihi, yang telah lalu ilaihi kepada, yang telah mendahului ilaihi kepada man, qabla al-asya, yaitu sebelum semua perkara, artinya Allah yang paling depan. Wa dzalika idza sakana qalbahu nuru qurbillah, adapun itu yaitu apabila tenang apa hatinya dia, apabila sakana bertempat qalbahu akan hatinya dia, nuru qurbillah, dekat, cahaya dekat kepada Allah, nuru. Wa dzalika idza sakana qalbahu nuru qurbillahi ta'ala minhu, adapun itu yaitu apabila bertempat akan hatinya man, cahaya dekat kepada Allah, minhu, dari man. Fabihi, maka dengan nur, yanzuru, melihat man, ilal asya, kepada semua perkara. Wabihi, dan dengan Allah, yastadillu, mencari petunjuk man, alal asya, atas perkara, banyak-banyak perkara. Qala Amir bin Abdullah radhiyallahu an, ma nadartu ila syai'in qattu, tidak melihat aku kepada suatu pun, qattu, sama sekali, illa, kecuali, kana, ada siapa Allah Ta'ala, aqraba ilayya, yaitu lebih dekat ilayya, kepadaku, minhu, dari ya syai'. Qala sayyidi al-imam Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala, qala sayyidi al-imam Abdul Qadir Isa rahimahullah, beliau adalah al-mursyid al-kabir lit-tariqah al-syadiliyah al-qadiriyah ad-darqawiyah di Jeddah. Kalau di Madura, murid-murid beliau itu yang menjadi mursyid, diangkat mursyid oleh beliau. Kalau dari timur, Syekh Taifur. Kemudian di Bangkalan ada Syekh Abdul Wahab Jazuli. Kemudian dulu Syekh Abdullah Askhal. Kemudian putranya Syekh Fakhri Askhal. Wasada as-sufiyah wadhabu ala dzikrillah ta'ala. Adapun ulama-ulama sufi, yaitu wadhabu itu menetapi, artinya istiqamah mereka, ala dzikrillah, atas zikir kepada Allah Ta'ala, fi jami' ahwalihim, di semua keadaan mereka, hatta lamasu fawaidahul katsirata, sehingga menemukan atau menyentuh mereka akan faidah-faidah zikir yang banyak. Fatahaddatsu anhu, maka bercerita mereka, anhu, dari zikir, an khibratin yakiniyah, dari ilmu bangsa keyakinan. Ketika mereka berbicara, maka yang keluar dari lisan mereka itu adalah sesuatu yang bersumber dari hati mereka yang penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahu ghairahum bil iktsar, dan bernasihat mereka akan selain mereka, bil iktsar, dengan memperbanyak, min dzikri rabbihim, dari menyebut Tuhan mereka. Min babi, dari bab, atas tujuan, maksudnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman siapa salah seorang kalian sehingga cinta ahad kepada saudaranya ahad, ma yuhibbu li nafsihi,
seperti yang cinta ahad akan dirinya ahad. Artinya kenapa orang-orang sufi itu mengajak orang lain supaya sama dengan dirinya, supaya sama-sama berkumpul di sisi Allah, supaya sama-sama mendapat ridha Allah. Karena sifat orang mukmin seperti itu. Tidak mungkin ingin selamat sendiri, tidak mungkin ingin jaya sendiri, tidak mungkin ingin senang dan bahagia sendiri. Pastinya menginginkan orang-orang lain itu supaya senang, bahagia dan selamat. Waqala, dan berkata Abdul Qadir Isa, wa dzikru ala qismain, ada berpun dzikir yaitu atas dua macam, dzikrul ammah wa dzikrul khassah. Dzikir umum, dzikir khusus. Artinya dzikirnya orang umum dan dzikirnya orang khusus. Amma dzikrul amma, adapun dzikrnya orang umum, fahuwa, maka dzikrul amma dzikrul ajri, yaitu dzikir pahala wasthawab dan balasan. Artinya dzikirnya perlu balasan dan pahala. Wa huwa ayyadhkurul 'abdu maulah. Adapun dzikrul ammah yaitu berzikir siapa? Hamba kepada Tuhannya hamba, bima dengan perkara sya'ah yang berkehendak, ya abd min dzikrin daripada zikir, ma'a baqaihi fi sifatihil madmumah, beserta tetapnya abd di dalam sifat-sifatnya abd yang tercela, karya wal kibr, seperti riya dan kibr, sombong, wal ujub wal ghurur, dan ujub dan tertipu dengan dirinya, ghairi dzalik, dan selain itu. Jadi zikirnya sulit mengubah dirinya. Amma dzikrul khassah fa huwa dzikrul hudur. Adapun zikirnya orang-orang khusus, maka yaitu adapun dzikrul khassah itu dzikrul hudur, zikir menghadirkan hati, atau zikir menghadirkan Allah di dalam hati. Wa huwa yadhkurul 'abdu maulah. Adapun ya dzikru al khassah yaitu berzikir siapa hamba kepada Tuhannya, bi adkarin ma'lumatin, dengan zikir-zikir yang maklumah, yang diketahui oleh mereka, ala sifatin makhsusah, atas sifat yang ditentukan, lianal bidzalikal ma'rifata billah subhanahu. Tujuannya supaya mendapatkan abd bidzalika, dengan itu, al ma'rifat akan ma'rifat, kenal kepada Allah subhanahu. Bi taharati nafsi, dengan sucinya hatinya, man min kulli khuluqin damim, dari semua akhlak yang tercela, wa tahalliyatiha bi kulli khuluqin karim, dan menghiasi nafas dengan semua akhlak yang mulia. Talaban lil khuruj min dhalamatil his, karena menginginkan akan keluar dari gelapnya rasa. Wa tam'an, dan karena ingin fi idrakil asrar, di dalam menemukan al-asrar ar-ruhaniyah, rahasia-rahasia ar-ruhaniyah. Wal aula lahu ittikhadu subhah. Adapun yang paling utama untuk zikir yaitu apa namanya ini? Wal aula lahu, untuk zikir, ittikhadu subhah, yaitu memakai tasbih. Yuhsi biha ma arad, atau wal aula lahu. Adapun yang paling utama lahu bagi man, siapa saja, apakah am atau khas di sini? Ittikhadu sub'atin, yaitu mengambil tasbih, yuhsi biha, yang menghitung, man biha dengan subha, ma akan perkara arada, yang ingin, ya man, na'am, minal a'dad, daripada hitungan-hitungan. Fa islamu min ta'abin, maka selamat ya man dari capek, min ta'abi hasrin, dari capeknya menghitung tanpa tasbih. Fa islamu min ta'abin, fa islamu min ta'abi hasri miqdariha. Maka selamat man dari capeknya menghitung kadarnya adkar. Nah, misalkan mau zikir 1000, kalau ada tasbih kan enak. Kalau tasbihnya 1000 biji, satu putaran. Kalau tasbihnya itu 100 biji, 10 putaran. Coba kalau tidak pakai tasbih, mana bisa?
فالذكر صقال قلوب المريدين ومفتاح باب النفحات وسبيل توجه التجليات على القلوب وبه يحصل التخلق بالأخلاق المحمدية. Maka ada pun zikir saqal qulubil muridin, yaitu pencerah atau pengkilat ya hati, apa namanya, penyinar hatinya orang-orang murid. Murid itu orang yang mencari ridha Allah selalu. Wa miftahu babin nafahat, dan kunci pintu karunia-karunia. Wa sabilu tawajjuh tajalliyat, dan jalan menuju at-tajalliyat. At-tajalliyat itu selalu hadir Allah dalam hatinya. Alal qulub, atas hati. Wa bihi, dan dengan zikir, yahsulut takhalluq, hasil berakhlak bil akhlakil Muhammadiyah, dengan akhlak al Muhammadiyah. Intaha, telah selesai ya qaulu Sidi Abdul Qadir Isa fil haqaiq, di dalam kitab al haqaiq fit tasawuf. Qala al Hasan al Basri, Imam tabi'in rahimahullah, ahabbu ibadillah, adapun paling dicintainya hamba-hamba Allah ilallah, kepada Allah, aktsaruhum dzikra, yaitu paling banyaknya ibad dzikran dzikirnya, wa atqahum, dan paling takwanya ibad, qalban, hatinya. Walidzalika, maka karena itu, manahumus sakinata wat tuma'ninata war rahmata war rahata wal unsa, memberikan Allah kepada mereka as-sakinata, akan ketenangan, wa tuma'ninata, dan tuma'nina, war rahmata, dan kasih sayang, war rahata, dan candrang matura bengkang, luasnya hati, wal unsa, dan kemesraan. Ajjalaha lahum fid dunya, yang melekaskan Allah kepada as-sakinah ila akhirih, lahum, kepada mereka di dunia, qabla al-akhirah, sebelum akhirat, di akhirat lebih-lebih lagi. Walahum fil akhirati aktsar min dzalik, dan yaitu bagi mereka di dalam akhirat adapun yang lebih banyak daripada itu. Qala al-Imam al-Haddad rahimahullah, man syaghalahu haqqa rabbih an huquqi nafsi, man syaghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsi wa huquqi ikhwani fa huwa abdul hadrah. Barang siapa yang menyibukkan akan man, haqqu rabbi, hak Tuhannya man, an huquqi nafsi wa huquqi ikhwani, jauh dari hak dirinya man dan hak-hak saudaranya man, fa maka adapun man abdul hadrah, yaitu abdul hadrah, yaitu orang yang selalu hadir pada Allah sampai lupa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada dirinya atau kepada orang lain. Maka di makom ini orang banyak jadab. Wa man syaghalahul qiyam, dan barang siapa yang sibuk akan man al-qiyam bi haqqi nafsi, akan menyibukkan diri, al-qiyamuh, menyibukkan diri, mendirikan, artinya bi haqqi nafsi, akan hak dirinya, anil qiyam, dari menegakkan akan hak Tuhannya dan hak ikhwannya. Orang yang hanya sibuk dengan dirinya, sibuk dengan dirinya sampai lupa kepada Allah, sampai lupa berkhidmat kepada sesama Islam, fahuwa abdus syahwah, maka adapun man, yaitu hambanya syahwat. A'udzubillah. Wa man syaghalahul qiyam bi huquqi ikhwani, dan barang siapa yang sibuk akan man al-qiyam, menegakkan dengan hak saudaranya, wa alal qiyam di atas menegakkan bi huquqi rabbi, akan hak Tuhannya, wa huquqi nafsi, fa huwa abdur riyasa, maka adapun man, yaitu hamba kekuasaan. Ada orang sibuk dengan melayani masyarakat, terus melayani masyarakat sampai lupa kepada Allah, sampai lupa kepada kewajibannya dirinya sendiri. Orang seperti itu takut jatuh dari kekuasaannya. Orang seperti itu ingin nanti setelah pemilu dipilih lagi. Orang seperti itu tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa man syalahul qiyam bihaqqi rabbih, dan barang siapa yang menyibukkan akan man al-qiyam, menegakkan bihaqqi rabbih, akan hak Tuhannya, wa huquq ikhwani, dan hak saudaranya, anil qiyam, daripada menegakkan akan hak dirinya, fahuwa maka adapun man sahibu wirasah, yaitu yang punya warisan. Artinya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di orang yang keempat ini. Siapa dia? Orang yang karena sibuk dengan Allah, orang yang karena sibuk berkhidmah kepada saudaranya untuk dibawa kepada Allah, sama-sama takwa kepada Allah, sehingga lupa
akan dirinya tidak ingin seperti orang lain kaya, menumpuk harta, mengejar jabatan, hidup enak dan lain sebagainya. Orang seperti itu yang sibuk untuk agamanya Allah, sibuk karena Allah, sibuk mengentaskan atau menyelamatkan orang lain daripada kesesatan, dibawa ke jalan Allah, fahuwa sahibu wirasah. Intaha, telah selesai qaulul Haddad fi hikamih, di dalam hikamnya. Amma Abu Sa'id fahuwa, maka adapun dia yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Ansari al-Khazraji, masyhur bikunyati, dengan kunyahnya. Ustusghira bi Uhud, dianggap kecil dia di peperangan Uhud. Jadi Abu Sa'id al-Khudri mau ikut perang di Uhud. Dia dianggap kecil, tidak boleh perang. Wastusyhida Abu, dan mati syahid siapa ayahnya, biha, di peperangan Uhud. Wa ghaza huwa ma ba'daha, dan berperang dia, dia ma akan peperangan setelah ghazwati Uhud. Rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katsirah, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang banyak. Warwa, dan meriwayatkan dia juga an Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Zaid bin Thabit wa ghairihim, wa huwa muktsirun minal hadis. Adapun Abu Sa'id yaitu memperbanyak dalam hadis, artinya banyak juga yang diriwayatkan dia. Dia 10 besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meriwayatkan hadis. Wa kana min afqahi ahdatsis sahabah, dan ada dia yaitu sebagian dari paling alimnya anak-anak mudanya sahabat, wa min afdhalihim, dan sebagian dari utama-utamanya mereka. Qala Hamdalah an asyyaikhihi, berkata siapa Imam Hamdalah dari guru-gurunya dia, lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulillah, tak ada siapa seorang pun dari muda-mudanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqahu, siapa yang lebih lam yakun ahadun afqaha, yaitu yang lebih alim dari Abi Sa'id al-Khudri. Qala radhiyallahu an, qutila abi yauma Uhud syahida, mati, artinya gugur siapa bapakku di peperangan Uhud, syahidan, halimati syahid. Wa tarakana, dan meninggalkan abina kepada kami dengan tanpa harta. Fa ataitu Rasulullah, maka datang aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluhu, yang akan meminta aku akan Rasul. Fahina ra'ani, maka ketika melihat Rasul ini kepadaku, qala, maka berkata Rasul, man istaghna aghnahullah, barang siapa yang merasa kaya man, maka membuat kaya kepada man siapa Allah. Wa man yasta'iffa bi'a'iffahullah, yang barang siapa yang menyelamatkan diri man dari dosa, maka menyelamatkan akan man siapa Allah. Faraja'tu, karena mendengar ini, maka faraja'tu, maka aku kembali. Maka aku kembali. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, ketika setelah saya mendengar kalimat itu dari Rasulullah SAW, maka saya tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun kecuali saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya saya termasuk orang-orang yang diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu an. Tufiya sanata 74 yaumal jum'ah, di hari Jumat. Wa dubina bil Baqi radhiyallahu anhu, dan dikebumikan dia di Baqi radhiyallahu an. Undur al-Usda wal Isabah. Lihat kitab Usdul Wabah dan Al-Isabah. Jadi ini biografi beliau ini saya padu dari dua kitab. Wallahu alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.